Halo semuanya, jumpa lagi dengan pajak perjalanan. Aduh, baru sampai nih aku. Agak kesiangan kayaknya, ini udah jam 6.51 dan aku baru sampai di Tegalwaton. Tegalwaton ini ini memang pacuan kuda. Pacuan kuda biasanya untuk event balapan kuda nasional di sini juga. Dan ini lokasinya ada di Kabupaten Semarang ya. Dan di sini hari ini aku mau motret nih. Aku bawa kamera dan lensa EOS R5 dan lensa 100-400 RF. Dan kamera ini dipinjemin sama Canon melalui Focus Nusantara. Seperti apa acara memotret dan jalan-jalan kita hari ini? Yuk ikutin. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat ada pacuan kuda ya. Di sini pacuan kudanya yang istimewa adalah tuh, ada pemandangan gunungnya. Keren kan? Dan di sini lokasinya nggak begitu jauh dari Salatiga. Kalau kalian mau ke sini, kalian lewatnya kalau naik mobil ya, kalau Salatiga keluar langsung kiri terus nanti kanan lagi, langsung masuk daerah sini. Ini nggak terlalu jauh dari jalan tol gitu, jadi aksesnya cukup mudah. Dan di sini banyak orang nongkrong ya. Di sini memang tempat nongkrong buat warga sekitar, terutama tiap hari ada pagi sama sore. Jadi kalau pagi buat latihan kuda, sore juga ada buat pemanasan kuda-kudanya. Dan di sini agak kesiangan kayaknya aku nih, di jam 7 kesiangan, di sini jam 6. Jadi kayaknya kita lanjut dulu ya. Ini aku motret sekalian, nanti aku tunjukin hasilnya. Jadi di sini memang nggak cuman buat latihan kuda aja ya. Kalian kalau ada yang mau naik kuda nanti agak siang kayaknya ada yang menyediakan untuk naik kuda di sekitar sini, wisatawan gitu ya. Kayaknya sebelah sana itu ada tuh. Ini kudanya lagi istirahat di sini nih. Aduh, lagi rewel ya. Jadi di sini emang areanya cukup luas. Aku nggak tahu pastinya berapa hektar asli ya di sini ya. Dari ujung sini sampai ujung sana tuh. Terus di sini kalau kalian mau butuh makan, snack, jajan banyak nih. Semakin agak siang dikit udah banyak yang buka. Dan yang nonton juga lumayan sih, ini ada yang nonton di sini, ada beberapa ya. Dan ini hari biasa teman-teman, hari biasa termasuk rame ternyata. Oke, ini jadi lokasinya tuh di sana, tadi parkir di sana ya. Terus di sini lokasinya memang pinggir jalan. Uniknya di sini tuh pacuan kudanya dibelah oleh jalan umum sih. Aku nggak tahu ini jalan yang punya pacuan kuda atau gimana, tapi yang jelasnya jalan umum. Kalau waktu event di sini bakal ditutup jalannya. Dan nanti kalau ada yang mau lewat dilewatin arah putar gitu. Gitu. Dan ini pacuan kudanya proper ya. Pacuan kudanya dipakai untuk kegiatan lomba nasional sih biasanya. Aku terakhir kesini udah agak lama. Tuh, istimewa kan? Pacuan kuda, ada pemandangannya gunung. Seperti ini teman-teman. Tuh. Keren. Dan ini kenapa aku bilang pacuan kuda yang proper, selain fasilitas untuk kudanya juga ada tribun penonton. Beneran tribun ini. Tribun penonton di sini ada tempat untuk kudanya. Di dalam tuh setauku seingatku ada yang punya kandang kuda. Kalau daerah sini sepi, yang ramai di sebelah sana. Ini tribun, aku liatin tribun ya. Tribun, ini tribun beneran buat nonton.
menariknya kayak gini nih, kita kalau di sini hati-hati ya, karena mau nyebrang jalannya dua arah, dari sana ke sini, dari sini ke sana. Oke, kita bernyebrang. Nah, untuk kuda ada jalannya di sini buat naik turun kuda. Tuh, ada kudanya tuh. Jadi seperti ini teman-teman, areanya luas, pemandangannya bagus, dan nggak bayar. Ini hari biasa, jadi kegiatannya cuman kudanya cuman pemanasan aja, nggak lari yang kenceng-kenceng. Jadi tadi aku motret itu cuma dapat adegan yang dimana nggak berlari sprint gitu ya, nggak, biasanya kan kayak balapan gitu, itu lebih bagus lagi. Cuman nggak tahu kalau event kemarin, ada event terakhir itu nggak boleh motret sih, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Semoga boleh lah, soalnya kalau tempat seperti ini buat event kan keren ya, di foto juga bagus nih. Jadi kita kalau di sini posisinya agak di atas ya, terus pacuan kudanya agak di bawah, jalannya di atas ini tuh, ini jalan agak di atas, di bawah, tribunnya lebih tinggi lagi. Jadi kalian yang mungkin yang mau lewat sini bisa dari tol itu tembus ke sini, bisa masuk sini, terus ke sana, ke daerah sana tuh tembus ke sana tuh bisa sampai ke arah Boyolali. Jadi ya siapa tahu ada yang mau lewat sini juga nggak apa-apa, buat variasi kalian lah. Daripada kalau cuma jalan gede doang, jalan gedenya sebelah sana sih. Apalagi kalau pagi lewat sini kan pemandangannya bagus, terus pemandangan dan sepanjang perjalanan itu banyak pohon-pohon jadi hijau yang dilihat. Dan di sini yang pengunjungnya itu ada yang naik motor, naik mobil, semua ada sih. Ram ini plat luar malah. Di sini kan platnya high. Oke, jadi ada yang sekedar parkir terus langsung duduk di sebelahnya. Ada yang kayak tadi di sana itu emang warungnya menyediakan kursi dan meja buat nongkrong. Favoritnya warga memang kalau mau nongkrong di sana. Kayak gini nih, kan ada meja kursi, jadi kalian kalau mau makannya apa nih? Ramesan tuh. Makan ramesan terus pemandangannya kuda, asik kan? Kayaknya kayak gini nggak banyak deh. Di mana sih ada tempat pacuan kuda yang bisa buat nongkrong gini juga? Coba kalau kalian ada rekomendasi boleh deh tulis di bawah. Mau kayak gini nongkrong. Nongkrong rame-rame. Wah. Ya kali. Kalian masa nggak mau kesini? Jadi aku ulangi lagi ya. Kalian kalau mau kesini kalau nggak pagi, sore. Karena kudanya itu biasanya akan dikeluarkan pagi dan sore. Paginya itu mulai jam 6 udah bagus sih. Udah banyak yang dikeluarin kudanya. Karena memang latihannya pagi. Kuda itu mereka udah jadi kayak atlet lah di sini. Mereka tuh atlet yang memang harus latihan supaya nggak kaku. Karena kuda-kuda di sini ada beberapa kuda memang kuda wisata. Kalau kuda wisata ada yang agak kecil-kecil itu biasanya buat wisata. Kalau kuda yang besar-besar itu memang kuda pacuan, dan kudanya itu biasanya bukan kuda lokal, tapi kuda nggak di luar ataupun biasanya blasteran sih. Aku juga nggak tahu gimana, tapi ada kelas-kelasnya setauku. Terus kalian hati-hati ya, kalau di sini jangan sembarangan nyebrang. Gak boleh sembarangan nyebrang, jangan lupa di sini gak boleh sembarangan nyebrang karena emang area untuk latihan kuda, jadi hati-hati. Takutnya nanti kalau nggak terawasi kan ada apa-apa. Kudanya larinya juga kadang-kadang ada yang kenceng, ada yang
pelan-pelan tapi tetap pedaju harus hati-hati gitu. Wah ini udah jam 7.40 masih ramai. Oke teman-teman, untuk hari ini anginnya agak kenceng, jadi mungkin agak ada berisik suara sing tadi. Jadi kita mau memotret seperti apa hasilnya ini. Jadi kegiatannya kayak cuman latihan-latihan ringan aja kuda-kudanya, jadi nggak ada sprint, nggak ada kayak kejar-kejaran gitu. Jadi di sini hari ini matahari cukup cerah dan kondisinya memang karena ini banyak pohon, dan di sini ada tuh, kalau kalian lihat di sini ada yang bagian yang panas sama yang bagian teduh, jadi bakal terlihat kayak siluet-siluet gitu ya. Dan kita tetap jalan-jalan, dan hari ini aku mau sambil motret ya. Oke, jadi sepertinya aku nggak sendiri di sini, nanti kayaknya ada anak rangkai motret juga deh. Coba kita samperin yuk. Halo Mas. Makasih Mas. Dari mana Mas? Salatiga. Salatiga. Oh, Semarang aku. Oh, malah. Jam Berangkat, berapa Mas? berangkat 5:30. Kesiangan, harusnya jam 5 aku. Tapi masih bagus Mas. Nah kayak gini teman-teman, ini udah agak siang. Tuh, ada kuda wisata. Ini buat anak-anak, kayak kudanya kecil, kayak kuda poni gitu ya, atau masih anakan kuda gitu ya. Jadi gitu, ini ada bapaknya sama anaknya juga foto. Tuh. Terus di sini ada yang lagi latihan ketangkasan kuda kayaknya. Apa gimana ya? Ya gitulah, jadi kudanya muter-muterin di situ. Sekarang udah jam 8.12. Untuk kegiatan latihan kuda pacuannya kayaknya udah selesai. Jam 8-an udah selesai. Jadi sekarang tinggal wisata aja sih. Oke teman-teman, jadi gitu perjalanan kita pada hari ini. Gak panjang tapi menarik menurutku ya. Semoga bisa jadi referensi kalian yang mau jalan-jalan, yang mau piknik atau sekedar lewat di sini. Gak masalah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama Pajak Perjalanan. Bye-bye.